Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment pada video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konsep pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang di dalamnya terdapat eksponen berbentuk suatu fungsi dalam X. Bentuk pertidaksamaan eksponen itu ada beberapa jenis. Yang pertama, jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx dengan A lebih besar dari 1, maka fx akan lebih besar dari gx. A pangkat fx kurang dari A pangkat gx dengan A lebih besar dari 1, maka fx kurang dari gx. Artinya, jika A-nya lebih besar dari 1, tandanya tidak berubah. Lebih besar tetap lebih besar, lebih kecil tetap lebih kecil, tinggal eksponen. Jadi tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Sekarang jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx untuk A lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka fx kurang dari gx. Untuk A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx dengan A antara 0 sampai 1, maka fx lebih besar dari gx. Kita perhatikan. Untuk A antara 0 dan 1, tandanya berubah. Lebih besar menjadi lebih kecil menjadi lebih besar. Paham? Insya Allah. Kemudian yang terakhir, bentuk pertidaksamaannya berupa bentuk kuadrat. Berarti perlu difaktorkan menggunakan pemfaktoran bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat. Jadi gunakan pemisalan. Oke, untuk materi prasyaratnya seperti biasa, yang pertama harus menguasai dulu sifat-sifat eksponen. Yang kedua harus paham tentang pertidaksamaan. Apakah pertidaksamaan linier ataupun pertidaksamaan kuadrat. Jika kita punya misalkan x kuadrat min x min 6 lebih besar sama dengan 0, ya, maka himpunan penyelesaiannya pertama kita faktorkan. X plus 2, X min 3. Cari pembuat nolnya, berarti kita cari dulu pembuat nolnya. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 3. Kemudian buat garis bilangan. Negatif 2 dan 3. Lebih besar sama dengan berarti di sini penuh ya, bulatannya penuh, artinya dia masuk. Kemudian gunakan titik uji boleh. Sebelah kanan 3 ada 4. 4 substitusikan ke sini. 16 dikurang 4, 12 kurang 6, 6 berarti positif. Baik, kita berikan tanda positif. Persamaan kuadrat selalu selang-seling. Kalau di sini positif, maka di sini negatif, di sini positif. Kemudian lihat tandanya. Kalau tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka kita arsir yang positif. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Cara penulisannya berarti X kurang sama dengan negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Paham? Sekarang kalau tandanya lebih kecil, X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Sama, berarti kita lihat tanda yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 kurang dari X kurang dari 3. Ini himpunan penyelesaiannya. Paham sampai sini? Insya Allah. Mari kita bahas beberapa soal. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, kita ubah seperti persamaan eksponen, basisnya harus sama. Ya, 4 berarti kita ubah menjadi 2 pangkat, meskipun ada 2 pangkat. Kita tulis dulu soalnya, 4 pangkat X min 2 lebih besar dari akar 2 pangkat
3x plus 1. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. X min 2 lebih besar 2 pangkat. Masih ingat kalau bentuknya akar? Berarti 3x plus 1 per 2. 2 lebih besar dari 2. Perhatikan. A-nya positif. A-nya 2. Berarti A-nya positif. Ya, karena basisnya positif, maka tanda tidak berubah. Berarti 2x min 4 lebih besar dari 3x plus 1 per 2. Kita kalikan dengan 2 semua. 4x min 8 lebih besar dari 3x plus 1. Tambahkan dengan negatif 3x menjadi x. Tambahkan dengan 8, 1 tambah 8, 9. Diperoleh x lebih besar 9. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, pertidaksamaannya seperti ini. Ya, lihat di sini ada 1/3, ada 27, ada 3 pangkat. Lebih baik basisnya berapa? 1/3 apa 3? Betul, 3 saja ya. 1/3 kita ubah menjadi 3 pangkat min 1. Pangkatkan dengan 2x plus 1. Lebih besar dari 27, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 dikurangi x min 1, karena ini pembagian. Karena akar per 2. Lihat basisnya. Basisnya lebih dari 1, ya, yaitu 3. Berarti tanda pertidaksamaan tidak berubah. Berarti eksponen lebih besar dari eksponen. Negatif 2x, negatif 1 lebih besar dari 3 min x plus 1 per 2. Kita kalikan dengan 2 semua, menghasilkan min 4x min 2. Ya, lebih besar dari 4 min x. Kita tambahkan dengan x menjadi min 3x. Kita tambahkan lagi kedua ras dengan 2 menjadi 6. Ingat, dibagi dengan negatif tanda berubah. 6 bagi min 3 negatif 2. Jawabannya A. Ya, suatu bilangan dikali negatif, tanda berubah sebagai ilustrasi. Negatif 2 itu lebih besar dari negatif 100. Betul? Sekarang kita kalikan dengan negatif 1. Ya, berarti ini menjadi 2. Ini menjadi 100. 2 terhadap 100 lebih apa? Perhatikan. Tanda berubah kalau dikali dengan negatif. Ini hanya ilustrasi. Faham? Insya Allah. Pembahasan soal berikutnya, himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x plus 5 kurang dari 2 pangkat x kuadrat plus 6x plus 11. 2 pangkat x plus 5 kurang dari 2 pangkat x kuadrat plus 6x plus 11. Perhatikan, basisnya bilangan pokoknya lebih dari 1. Berarti tanda tidak berubah. Berarti x plus 5 kurang dari x kuadrat plus 6x plus 11. Kita sederhanakan, kita tambahkan dengan negatif x negatif 5 menghasilkan x kuadrat 6x kurang x 5x 11 kurang 5 plus 6 lebih besar dari 0. Kita tuliskan x kuadrat plus 5x plus 6 lebih besar dari 0. Faktorkan. Cari dua bilangan kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan 5. Berapakah? Betul, plus 2 plus 3. Plus 2 plus 3. Buat garis bilangan. Cari pembuat nolnya. X plus 2 sama dengan 0x-nya. Negatif 2. X plus 3 sama dengan 0x-nya. Negatif 3. Kita gunakan titik uji negatif 2. Sebelah kanan negatif 2. Ada berapa? 0. 0 tambah 2 positif. 0 tambah 3 positif. Positif kali positif. Kita tandain positif. Ya, positif. Selang-seling dalam persamaan kuadrat ya. Kalau ini positif, pasti di sini negatif, di sini positif. Boleh juga menggunakan titik uji. Lihat tandanya lebih besar dari 0. Berarti positif. Kita arsir yang positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X
Negatif 3 ke kiri berarti X kurang dari negatif 3. Atau negatif 2 ke kanan, X lebih besar dari negatif 2. Adakah jawabannya? Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Oke, di sini 4 pangkat, 2 pangkat kurang dari 1/16. Bagaimana ya? Oke, kita coba 4-nya kita ubah ke 2 pangkat. 2 pangkat 2. Kalikan dengan X kuadrat min X min 2. Kali 2 pangkat X kuadrat plus 3X min 10. Kurang dari 1/16. 2 pangkat berapa? Betul, negatif 4. Gunakan sifat eksponen menjadi penjumlahan. 2X kuadrat dikurang 2X dikurang 4 plus yang ini X kuadrat plus 3X min 10 kurang dari 2 pangkat min 4. Kita sederhanakan dulu. 2X kuadrat ditambah X kuadrat 3X kuadrat min 2X plus 3X plus X min 4 min 10 min 14 kurang dari 2 pangkat min 4. Basisnya bilangan pokoknya lebih dari 1, tanda tidak berubah. Berarti 3X kuadrat plus X min 14 kurang dari negatif 4. 3X kuadrat plus X min 10 kurang dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Faktorkan. 3X X kurang dari 0. Ya, bagaimana? Oke, 10 itu 2 kali 5. Di sininya plus 1. Berarti di sini plus 2. 3X kali 2, 6X. Di sini min 5. 6X dikurang 5. Ya, jadi plus X. Betul. Kemudian cari pembuat nolnya. Kita buat garis bilangan. X plus 2 sama dengan 0. X-nya negatif 2. 3X min 5 sama dengan 0. X-nya 5/3. Di antara min 2 dan 5/3 ada angka berapa yang mudah? 0. Betul. 0 dikurang 5. Negatif. 0 ditambah 2. Positif. Negatif kali positif. Negatif. Berarti di sini positif. Selang-seling. Di sini positif. Pakai uji? Boleh. Sekarang lihat tandanya. Kurang dari 0. Kurang dari 0 positif negatif. Negatif. Berarti yang kita arsir adalah yang negatif. Cara penulisannya kalau negatif berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari 5/3. Adakah jawabannya? Jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari 1/2 pangkat 8 ditambah 2X min X kuadrat lebih besar dari 1/2 pangkat X plus 2. Kita perhatikan basisnya. Basisnya adalah 1/2, berarti kurang dari 1. Ingat, kalau basisnya kurang dari 1, berarti tanda pertidaksamaannya berubah. Lebih besar menjadi lebih kecil. Fx berarti 8 ditambah 2x min x kuadrat lebih kecil dari gx. X plus 2 min x kuadrat 2x dikurangi x plus x 8 dikurang 2 plus 6 kurang dari 0. Kita kalikan dengan negatif 1. Menjadi x kuadrat min x min 6 tanda berubah. Kalau dikali negatif tanda berubah, berarti lebih besar dari 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan kalau dikalikan negatif 6. Kalau dijumlahkan sama dengan negatif 1. Berapakah? Min 3 plus 2 atau plus 2 min 3. Buat garis bilangannya. X plus 2 sama dengan 0, X-nya negatif 2. X min 3 sama dengan 0, X-nya 3. Antara min 2 dan 3 ada angka berapa? 0. Substitusikan ke sini. 0 tambah 2 positif. 0 kurang 3 negatif. Positif kali negatif
negatif. Selang-seling berarti di sini positif, di sini positif. Lihat tanda pertidaksamaannya, lebih besar dari 0. Positif, negatif, positif. Berarti yang kita arsir yang diberi tanda positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 ke kiri. Berarti himpunan X di mana X kurang dari negatif 2 atau X3 ke kanan lebih besar dari 3. Adakah jawabannya? X kurang dari negatif 2, X lebih dari 3. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 1/9 pangkat X plus 2 kurang dari 1/27 pangkat 1/3 X kuadrat plus 1/3. Perhatikan di sini ada 1/9, 1/27 basisnya. Boleh kita ubah menjadi 3 pangkat atau 1/3 pangkat. Ya, sesuka hati kita. Yang penting betul. Oke, kita ubah saja menjadi 1/3. 1/9 berarti 1/3 pangkat 2. Kalikan dengan X plus 2 lebih kecil dari 1/27, 1/3 pangkat 3. Kalikan dengan 1/3 X kuadrat plus 1/3. Ingat sudah 1/3, 1/3. 1/3 kurang dari 1 berarti tandanya berubah. Kurang dari menjadi lebih dari. Fx Gx berarti 2x plus 4 lebih besar dari X kuadrat plus 3 kali 1/3, 1. X kuadrat min 2x kurangkan dengan 4 min 3 lebih kecil dari 0. Ya, atau kita tuliskan X kuadrat min 2x min 3 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan. Kalau dikalikan negatif 3, kalau dijumlahkan negatif 2. Negatif 3 plus 1 atau plus 1 min 3. Buat garis bilangan, X plus 1 sama dengan 0, X-nya negatif 1. X min 3 sama 0, X-nya 3. Antara min 1 dan 3 ada angka berapa yang mudah? 0. 0 tambah 1. 1. 0 kurang 3, min 3. Kalikan negatif. Positif, positif. Selang-seling. Tandanya kurang dari 0 berarti negatif yang kita arsir. Berarti himpunannya X kurang dari 3 lebih dari negatif 1. B jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya bentuknya berbeda. Ini merupakan bentuk kuadrat. Kita gunakan pemisalan ya. Oke, 2 pangkat 2x plus 1 ditambah 3 kali 2 pangkat x dikurang 2 kurang dari 0. Gunakan sifat eksponen. 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 plus 3 kali 2 pangkat x dikurang 2 kurang dari 0. Kita misalkan dengan P sama dengan 2 pangkat x. Menjadi ini 2 kali 2 pangkat 2x itu P kuadrat. Ya, 2 pangkat 2x itu sama aja dengan 2 pangkat x dipangkatkan 2. Jadi P kuadrat plus 3P dikurang 2 kurang dari 0. Faktorkan 2P dengan P kurang dari 0 plus 2 min 1 plus 4 min 1 jadi plus 3P. Buat garis bilangan, pembuat nolnya P plus 2 sama dengan P nya min 2. 2P min 1 berarti P nya 1/2. Di antara min 2 dan 1/2 ada angka berapa? 0. 0 dikurang 1 negatif. 0 tambah 2 positif. Negatif kali positif negatif. Selang-seling positif berarti positif. Lihat tandanya kurang dari 0 berarti negatif. Berarti yang kita arsir adalah yang negatif. Maka P nya diperoleh lebih kecil dari 1/2 dan
lebih besar dari negatif 2. Hati-hati setelah diperoleh P negatif 2 1/2. Di sini ada negatif 1/2 dan 1/2. Tapi perhatikan, di sini X, di sini P. Jadi berbeda. Jangan langsung dicoret C, langsung sujud syukur aja. Ya, padahal belum selesai. Kita ubah kembali P-nya adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X kurang dari 1/2, 2 pangkat min 1. Pasti nilai P lebih besar dari negatif 2. Jadi ini tidak, kita abaikan saja yang negatifnya. Ya, maka X kurang dari negatif 1. Paham sampai sini? Jawabannya E. Bagaimana? Sangat mudah. Nah, kembali ke sini tadi, kenapa P lebih besar dari negatif 2? Ini lebih besar dari negatif 2. 2 pangkat X eksponen kan memang betul lebih besar dari negatif 2, lebih besar dari 0. Jadi, ini semua X memenuhi. Kita iriskan dengan X kurang dari 1, ya jadi X kurang dari negatif 1. Begitu, ya. Jadi, ini tidak ada, atau X-nya semua pasti memenuhi. Soal berikutnya. Penyelesaian dari 5 pangkat min 2X plus 2 ditambah 74 kali 5 pangkat min X min 3 lebih besar sama dengan 0. Kita tulis ulang saja. 5 pangkat min 2X plus 2 plus 74 kali 5 min X dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita gunakan sifat eksponen. 5 pangkat min 2X dikali 5 pangkat 2 plus 74 dikali 5 pangkat min X min 3 lebih besar sama dengan 0. Yang ini berarti 25 dikali 5 pangkat min X dikuadratkan plus 74 dikali 5 pangkat min X min 3 lebih besar sama dengan 0. Kita misalkan 5 pangkat min X dengan sesuatu, misalkan P. Maka pertidaksamaan menjadi 25P kuadrat plus 74P min 3 lebih besar sama dengan 0. Faktorkan 25P P lebih besar sama dengan 0. 3 berarti plus 3 min 3. Oke, karena di sini plus 74, 25 kali 3 75. Kurangi 1. Berikutnya buat garis bilangan. P min 3 25P dikurang 1 P 1/25. Antara min 3 dan 1/25 ada 0. Negatif, positif, berarti negatif. Positif, positif. Tandanya lebih besar sama dengan 0. Berarti ke kiri. Berarti P lebih kecil sama dengan negatif 3 atau P lebih besar sama dengan 1/25. P-nya apa? 5 pangkat min X. 5 pangkat min X lebih kecil sama dengan negatif 3. Ingat, eksponen selalu positif, jadi yang ini tidak akan ada yang memenuhi. Sekarang P lebih besar sama dengan 1/25. 5 min X lebih besar sama dengan 5 pangkat negatif 2. Berarti min X lebih besar sama dengan negatif 2. Kalikan dengan negatif, X lebih kecil sama dengan 2. Adakah jawabannya? C. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal pertidaksamaan eksponen satu persatu sudah kita bahas. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Sekarang saatnya untuk berlatih penugasan terstruktur. Jawaban sudah diberikan. 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Jawabannya sudah diberikan. Selamat berlatih, insya Allah bisa. Semoga sukses selalu menyertai kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.